Oke, akhirnya kita berjumpa lagi di sini. Ini lanjut proses grafting yang kemarin ini RS yang kita semai dengan kokopit. Tidak disangka 1 minggu sudah full kalus, teman-teman. Coba lihat ini yang dapat kalus itu adalah ini ya. Jadi yang ininya ini ada kayak semacam itu putih ini, dan nanti ini adalah calon tempat akar akan keluar dari sini. Nah ini RS nya. Kemudian yang kedua adalah entres. Jadi entres itu pilih yang agak tua ya, seperti ini ada, ini masih hijau tapi tua, batnya ini sudah agak besar, dan yang ini semi tua ya, sudah coklat. Biasanya ini agak lama tumbuhnya tapi sering berhasil yang seperti ini, malah entres tua ini semi cutting. Ini nanti kita akan praktek 3 cara. Yang pertama grafting sisip dengan ini ya. Nanti kita disisip kulit di sini. Kalau RS besar ini sisip kulit. Nah nanti ada lagi ini RS yang kecil ya. Ini nanti adalah belah tengah atau belah samping. Ini belah samping ini. Dan nanti 4 caranya ini. Ada juga ini RS yang kita tanam dulu sampai hidup. Nanti ini akan kita proses dengan sambung pucuk atau samsung gitu. Dan ini juga nanti ini akan kita praktek belah tengah. Ini adalah RS yang sudah hidup. Jadi mana yang paling berhasilnya paling tinggi? Biasanya yang ini. Karena apa? Sudah berakar, sudah hidup, kemungkinan berhasilnya akan tinggi itu grafting. Dan juga faktor-faktornya, faktor yang mempengaruhi gagal atau suksesnya grafting itu pertama adalah RS terutama ya. RS usahakan minimal kalus seperti ini, minimal, atau lebih lagi yang seperti ini sudah besar ini. Dan yang kedua adalah entres. Jadi untuk entres itu sudah saya bilang tadi ya, pertama cari yang agak tua. Kemudian yang kedua, motongnya itu kalau bisa jangan di musim hujan, teman-teman. Jadi pas panas. Karena apa? Kalau di musim hujan itu biasanya banyak kandungan air dan juga ada jamurnya. Untuk perlakuan RS itu sama seperti perlakuan cutting. Pertama kita setelah tebang kita rendam dulu dengan fungisida. Untuk apa sebetulnya? Untuk mensterilkan RS dari penyakit jamur. Karena penyakitnya itu jamur dari teman-teman itu. Untuk RS, untuk cutting ini juga jamur sama. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi sukses dan tidak sukses grafting itu adalah itu. Yang ketiga terakhir, media tanah. Nah, saya berpesan kepada teman-teman, jika ingin menanam yang masih seperti ini, semai atau semi ya, semai cutting ini jangan menggunakan kohe dan kokopit, cukup gunakan tanah dan sekam mentah atau sekam bakar. Untuk tanah yang paling baik itu adalah tanah di bawah bambu atau tanah yang pokoknya cari pohon-pohon yang besar ya, seperti pohon apa itu pisang, pohon serai, itu ambil tanahnya, itu bagus karena banyak mikrobanya. Jadi itu untuk media tanah. Dan sangat mempengaruhi teman-teman media tanah itu karena proses untuk perakaran ini sangat sensitif tuh anggur ya. Jadi untuk medianya jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering, karena kalau basah nanti akan busuk akar. Jadi biasanya ciri-ciri yang busuk akar ya, ini sudah tumbuh teman-teman, tumbuh tiba-tiba mati, itu busuk akar. Biasanya sudah terjadi seperti itu karena medianya yang kurang tepat. Langsung saja kita praktek ya. Yang pertama entres ya. Oh ya, persiapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama, penting punya pisau grafting atau pakai cutter kalau nggak ada. Kemudian plastik wrap untuk membalut, atau bisa juga menggunakan parafilm. Kalau saya biasanya kalau yang besar itu menggunakan plastik wrap ya. Tapi kalau yang seperti ini menggunakan parafilm, karena apa, ini lebih lembek. Kalau kita biasanya pakai plastik wrap itu biasanya terjadi pembusukan. Nah, itu
Langsung saja kita mulai prosesnya. Ini yang besar dulu ya. Yang besar kita juga pakai cutting yang besar, apa itu enters yang besar, sebab pertumbuhannya mantap. Kita potong dulu teman-teman. Ini potong dulu, cari yang paling bagus bentuknya ya. Ini 3 bagus semua. Potong, kemudian bawah atasnya potong juga. Nah, kira-kira seperti ini. Nih, seperti ini. Bersihkan dulu kalau ada kotoran yang tidak terjadi pembusukan. Usahakan kering. Kemudian yang kedua kita bungkus dulu dengan plastik bag. Ini belinya banyak di toko-toko. Ini panjang roll untuk membungkus apa itu sayur. Kita potongin manual. Jadi kalau lebih murah, satu roll ini cuma 16.000 untuk grafting beratus-ratus grafting. Ini kita bungkus ini. Nah, di bagian bahannya ini kita harus agak tarik supaya agak nanti kalau sepuluhnya itu mudah. Dan usahakan satu lapis saja yang di bagian sini, di bagian mata bahannya ini. Yang sini, ini. Nah, ini mata bahannya ini. Terus kita bungkus lagi seperti ini. Kembali dan sisakan ini untuk sayatan. Nah, untuk sayatannya itu seperti ini. Misal ini mana atas? Oh, ini atasnya yang agak lancip, ini bawah. Misal seperti ini ya. Kan ada mata bat ini. Kita potong di bawahnya mata bat. Nah, potongnya itu juga nih agak lurus sampai agak lancip. Kemudian ya, kita potong dulu. Nah, ini kita lihat masih segar kan. Nah, itu nggak bisa fokus malam teman-teman. Ini masih ada kambyonnya, jadi ini masih bagus. Kalau kering potong bawahnya lagi. Kalau masih kering buang, cari yang lain. Ini potongnya. Kemudian yang tadi yang ini ya. Jadi begini posisinya. Tetap gini. Nanti matanya di sini. Nah, seperti itu posisinya. Nah, langsung kita sayat saja. Untuk sayatannya seperti ini. Usahakan 1 kali sayat langsung bagus dan bagus lurus. Nah, ini sudah sisi. Kemudian sisi yang sini. Nah, ini kan dari sini sayatnya, dari sini ya. Jadi sisi yang sini cukup segini. Separuhnya. Kalau kurang rapi kita rapikan dulu. Jadi seperti ini teman-teman. Ini. Nah, ini separuh, dan di sini separuh ya. Sini yang tadi kita ini. Nah, seperti ini sayatannya. Kemudian RS-nya kita ambil dulu, kita ukur berapa besarnya. Harus pas lah. Ini masuk sini harus pas. Saya dulu mancing. Nah, ini kita kupas ini ya. Kulitnya dikupas ini. Nah, kemudian kita masukkan entersnya seperti ini. Dan sampai penuh, sampai sini itu menutupi, sampai menutupi. Kemudian yang ini kita potong dari batas atasnya sini. Potong. Nah, seperti ini teman-teman itu. Nih, seperti ini. Harus pas ya, rapat, tidak boleh ada celah di sini. Antara di sini juga tidak boleh ada celah. Supaya apa? Supaya melekat sempurna di kambyonnya ini. Jadi nanti si enters ini akan mengambil nutrisi dari si FS ini. Langkah terakhirnya kita bungkus dengan plastik bag ini.
ditarik ya, supaya menyatu dengan sempurna dan terjadi jatuh cinta dan akhirnya menghasilkan pecah batnya. Oke, kita gulung, kemudian atas juga ini rapat, tidak boleh ada celah. Nah, seperti ini, agak tarik, jadi satu. Kemudian jangan lupa dinamai, karena nanti lupa barangnya apa kita jual tidak valid, berbahaya ke pelanggan kita. Baikonur BKN tas juga, dan R nya juga RS kita tulis RS RR. Nah, ini grafting yang pertama dengan mode sambung sisip kulit ya. Oke, sudah paham kan bagaimana caranya mudahan. Nah, kemudian yang kedua ya teman-teman, yang kedua kita menggunakan RS yang kecil, belah samping kita cari dulu. Ini ya, apa cocok ini segini, ini seukuran pensil, pulpen. Caranya sama ya, kita potong di bawahnya mata bat, bawahnya sini, pas bawahnya mata bat ini, mata batnya potong di sini. Potongnya kalau sip sih sama, agak miring ya. Nah, seperti ini. Kita cek masih seger, masih ada kambingnya. Lanjut kita cari entersnya yang sesuai. Kalau ini kebesaran, kita cari yang kayak kecil dulu ya. Ini yang kayak kecil, kita potong-potong dulu. Kita ambil yang tengah. Untuk prosesnya sama ya, jadi saya tanya itu seperti tadi, saya tanya untuk sebelah untuk sisip samping, seret. Nah, seperti ini saya tanya, ini sama kan, sama ya. Kemudian kita belah, hati-hati proses ini, hati-hati ya, jadi perlu kontrol tangan, karena apa, tadi misalnya saya dulu sering kena sini, kontrol, jangan terlalu kuat tenaganya, kontrol. Nah ini, nah sudah kita sebelah samping ini seperti ini, dan kita masukkan entersnya dulu, kita ukur dulu sampai masuk. Ini sudah masuk sempurna, sudah kita potong di sini ya. Nih samping kita potong. Oke, kita masukkan entersnya. Jadi seperti ini teman-teman ya, posisinya seperti ini posisinya. Nah ini posisinya seperti ini, ini bisa dikatakan. Nah, jadi yang saya agak dalam, agak panjang ini masuk ke dalam, dan saya tahan separuh tadi masih yang di luar. Kita lihat kerapatannya harus rapat. Nah, lanjut kita bungkus sama pembungkusannya seperti tadi, bungkus seperti ini. Kita tarik, kemudian tarik biar rapat, kemudian naik ke atas. Bagian bawahnya jangan lupa satu lapis saja ya, supaya mudah pecahnya. Nanti kalau tidak pecah bahaya, nggak ada beban. Terus di sini, dan kita tarik di sini, tahan. Ini. Nah, jadi yang kedua kita namai Baikonur juga ini. Tadi dapat baiknya Baikonur di kebun RM. Nah, kemudian yang ketiga adalah belah tengah. Kita pakai RS yang sudah hidup, ini sudah kita tanam usia 1 bulanan ini, sudah ada daunnya. Untuk belah tengah cara sama, saat potong di bawah mata bat, cari posisi yang paling bagus. Jadi motongnya itu lurus. Nah seperti ini, lurus. Kalau yang tadi kan agak nyamping kan, kalau ini yang lurus. Kemudian kita cari entersnya. Ini kayaknya cocok.
cocok ini ya, jodohnya ini. Pakai dua atau bisa saja, lebih terusnya kita pakai satu saja. Sama kita gulung dulu juga, gulung dulu supaya nanti saya gulung. Nah ini martabaknya satu lagi saja ya, jangan banyak-banyak, nanti tak kuat. Bagus. Untuk belah tengah itu saya tanya itu sama, dari sini dan sini itu sama nih. Nah ini sama, jadi kayak nyambung depan bunga itu, bunga bougainville ini sama. Jadi kita langsung nanti kita lihat di sini tengah. Nah, saya dulu. Nah, udah. Ini kan tengahnya. Nah, ini malam tidurnya kurang jos cahayanya. Ini kita masukkan di sini. Sampai belum. Tak di belakang, di bawah teman ya, soalnya ini agak sulit sekali. Masukkan sampai full seperti ini. Tidak ada celah sama sekali ini dapat. Kemudian kita bungkus juga dengan plastik wrap sama prosesnya seperti tadi. Kita bungkus dulu, bungkus. Prosesnya itu unik, prosesnya itu agak gimana gitu. Jadi kalau ada yang bilang bibitnya itu murah, belum tahu cara membuatnya butuh perjuangan. PKN nah seperti ini yang belah tengah. Nah yang terakhir adalah sambung muncul. Ini yang sebenarnya ini seperti ini yang sudah hidup. Kita sisakan 2 daun ya, 2 daun kita potong di sini. Nah seperti ini. Kemudian cari RS yang muda teman-teman, beda kan kalau tadi yang agak tua ya. Tapi kalau sama bujuk ini kita mencari yang muda, pakai yang tua pun bisa, tapi kalau yang muda seperti lebih cepat sebetulnya. Ini daun sekitar, kita ngambil di belakang tadi, sampel belakang. Jadi kita hilangkan daunnya dulu. Nah ini adalah martabaknya, ini kita potong di sini. Ini cari yang martabaknya besar. Ini panjangan ya. Untuk prosesnya juga sama. Jadi, biasanya saya pakai ini parafilm karena masih muda. Ambil parafilmnya satu cukup. Sama, kita tarik dulu parafilmnya. Ini seperti ini dan bungkus martabaknya sekalian. Saya usahakan untuk misip. Untuk sayatannya sama dengan sambung misip tengah, belah tengah. Di kanan kiri itu sama rata. Saya dulu. Nah seperti ini. Ini sisipnya. Kemudian ini yang kita potong, kita belah tengah. Nah sudah kita belah tengah ini. Nah ini bisa dilihat. Nah, kemudian masukkan endingnya di sini. Nah seperti ini. Terus kita bungkus lagi dengan parafilm. Kalau nggak ada parafilm plastik wrap juga nggak apa-apa. Jika saya senang parafilm ini nggak usah melepas, dia nanti akan hancur sendiri. Jadi dengan plastik wrapping selalu tidak dilepas kecekek. Saya juga pernah punya di lahan itu, lupa pada Jupiter, tidak saya lepas, tiba-tiba mati. Terus setelah saya cek ternyata itu kecekek
plastik graftingnya belum dilepas, jadi RS-nya itu patah. Jadi kan sudah besar, sudah pembentukan tersier, bahkan sudah ada ukuran jempol kaki kan, mati. Jadi kalau usahakan dilepas ya kalau sudah besar, sampai kalau sudah besar. Nah, agak lama kalau pakai parafilm ini, soalnya kita tarik-tarik dulu ketentuan karet ini. Nah, ini elastis tersambung di sini. Ini Jupiter ya teman-teman, favorit saya ini. Mantap rasanya, buahnya lebat, bawahnya tahan jamur. Sayangnya buahnya kecil-kecil, tapi rasanya itu ada rasa karetnya yang bikin penasaran rasa Jupiternya dan selalu teringat-ingat. Oke, sudah selesai. Ini seperti ini. Jangan lupa dinamai daunnya itu CP. Nah, ini selesai kan? Kita sudah belajar 3 tahap proses grafting. Yang pertama ini sambung, ini sisip kulit, kemudian ini garis kecil belah samping, yang ketiga garis tengah, dan yang keempat adalah sambung bujuk yang belum satu teman, sambung bayrot. Nanti saya akan update, bayrotnya belum datang, kemarin dapat hadiah dari Bali. Nanti kita videokan bagaimana cara sambung bayrot yang baik supaya tidak mati separuh. Karena biasanya bayrot itu besar, biasanya itu kan kalau kita hasil di sini itu yang sini mati, akhirnya kering, tinggal kecil. Nanti saya bagikan triknya bagaimana caranya supaya si RS ini tidak mati separuh, alias bisa tumbuh semuanya. Oke, cukup sekian dulu videonya dari saya. Lanjut cek teman-teman, haus dulu kopi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan like supaya saya lebih semangat dalam membuat video-video di dunia pengangguran. Salam pengangguran.